Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pembelajaran, eee, manajemen industrial ya. Di kesempatan kali ini kita bertemu dalam, situasi yang masih pandemi ya, sehingga, eee eee, kita bertemu di daring, kuliah daring, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi dari lembaga bipartit. Jadi, eee, di minggu lalu kita membahas tentang bagaimana perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ya. Nah, hal-hal tersebut dilakukan guna untuk menanggulangi beberapa permasalahan-permasalahan dan, membuat, perusahaan itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, terkadang, penyelesaian adanya peraturan kerja bersama dan, peraturan perusahaan itu tidak menyelesaikan sebuah, perselisihan dalam sebuah perusahaan. Itu terkadang perlu suatu jembatan atau terkadang perlu suatu lembaga yang namanya lembaga bipartit. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas semuanya, bagaimana peran dan fungsi dari lembaga bipartit dalam sebuah perusahaan. Sebelum itu kita harus ketahui dulu latar belakang, dari materi kali ini, sehingga dalam mempelajarinya kita bisa fokus dan kita bisa, eee, satu satu tujuan, satu misi, ya aduh satu pikiran lah, satu pikiran, satu mindset, sehingga tidak salah dalam memahami, eee, apa-apa yang ada di dalam materi kali ini. Nah, eee, di beberapa materi yang setelah saya berikan kemarin bahwa dalam sebuah perusahaan, dalam operasionalnya, dalam implementasinya itu diperlukan sebuah, peraturan kerja, peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu bahwa peraturan-peraturan ini gunanya untuk mengetahui bagaimana job desk-nya, bagaimana pembagiannya, bagaimana peraturan-peraturan hak dan kewajiban dari masing-masing kubu, yaitu para pekerja dan para pengusaha. Tetapi dalam implementasinya kita ketahui sendiri bahwa, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam, peraturan kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan kerja bersama. Terkadang, peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya, bagi para para orang yang tidak memiliki pikiran yang jernih dan bersih. Kadang-kadang, eee, peraturan itu malah dibuat sebuah celah, sehingga implementasinya jauh dari yang kita harapkan. Itu terjadi, baik dari pekerja dan pengusahanya. Kadang-kadang pekerjanya ngakali, eee, pekerjanya pekerja ngakali pengusahanya dan sebaliknya, pengusaha juga mengakali pekerjanya. Yang, pengusaha fokus pada tujuannya untuk mencapai fokus pada tujuannya yaitu mencapai tujuan sebuah perusahaan ya, target-targetnya harus terpenuhi, sedangkan pekerja menuntut hak-haknya ketika, dia bekerja di sana. Reward-nya apa, tunjangannya apa, dan sebagainya apa. Nah, sehingga terjadi perselisihan dan permasalahan di sana yang, sekiranya perlu diselesaikan bersama, duduk bersama antara pekerja dan pengusaha. Dan penyelesaiannya itu berhubung di negara kita adalah negara hukum ya, negara yang berkonstitusi dan, memiliki dasar-dasar negara, terutama Pancasila, maka penyelesaian permasalahan dan pertikaiannya itu dengan, berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila. Nah, untuk penyelesaian permasalahan yang memiliki nilai-nilai Pancasila itu, diperlukanlah lembaga bipartit. Karena lembaga bipartit tentunya nanti memiliki peraturan-peraturan atau memiliki, dasar hukum, RAT dan sebagainya ya, yang berdasarkan, eee, dasar negara kita yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, sehingga, kepentingan di antara kedua, antara pekerja dan, pengusaha itu dapat terjembatani, tidak ada yang dirugikan dan bersama-sama mencapai sebuah hubungan,
industrial yang harmonis. Nah itulah, kenapa kita harus mengetahui dulu, latar belakangnya, sehingga nanti kita tahu, oh bahwa lembaga bipartit itu asalnya dari adanya, eee, peraturan-peraturan, yaitu peraturan, perusahaan, peraturan kerja, dan perjanjian kerja bersama itu, tidak terakomodir semuanya, atau tidak terselesaikan semuanya permasalahannya di sana. Nah, perlu, sebuah lembaga yang namanya lembaga bipartit. Nah, ini definisinya dari lembaga bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industri di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab, yaitu Disnaker daerah setempat. Nah, ini pengertiannya dari definisi dari lembaga bipartit, forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Jadi bukan bukan hanya, masalah di perusahaan saja, jadi hubungan industrial secara keseluruhan ya. Tidak hanya perbagian atau hanya dengan bekerja saja atau bekerja dengan bagian pengusaha aja dan sebagainya ya. Jadi seluruh aktivitas perusahaan itu, bisa dikonsultasikan dan dikomunikasikan di suatu forum yang namanya lembaga bipartit ini. Nah untuk, pertemuan kali ini kita akan membahas 5 subbab, yaitu, peranan yang pertama adalah peranan organisasi tripartit, eee, menyelesaikan perselisihan pekerja. Yang kedua, mempersiapkan bahan peraturannya, menyelenggarakan program, dan koordinasi di berbagai program. Ini 5 hal yang nanti, akan kita pelajari di, materi kali ini. Oke, kita beralih langsung kepada, yang pertama, yaitu peran dan organisasi dari lembaga bipartit. Peran tergantung dari kompleksitas jumlah pekerja, gaya, dan sikap manajemennya. Nah, jadi macam-macam nanti lembaga bipartit itu tergantung dari, eee, skala perusahaannya juga bisa, gaya pemimpinnya juga bisa, sikap manajemennya juga bisa. Dan di sini dibagi menjadi 3, yaitu peranan lembaga kerjasama bipartit, organisasi lembaga kerjasama bipartit, pimpinan lembaga kerjasama bipartit, dan pengambilan keputusannya. Nah, ini nanti yang kita akan bahas. Yang pertama adalah peran dari lembaga bipartit itu ada 13. Nah ini, menampung dan menyalurkan surat aspirasi kerja, menampung dan menyelesaikan keluh kesah pekerja, mempersiapkan dan sebagainya, sampai membangun industri yang harmonis dan dinamis. Hampir mirip dengan, serikat pekerja, tapi cakupannya lebih luas ya, karena ini, eee, melibatkan, juga dari semua aspek dalam perusahaan itu. Jadi tidak hanya serikat pekerja aja, jadi me me istilahnya melibatkan dari serikat pekerjanya, perwakilan buruhnya, dan perwakilan pengusahanya. Jadi ada 13 peranan lembaga bipartit itu. Nah ini gambarannya lembaga kerjasama bipartit itu ada, perusahaan skala kecil, perusahaan skala menengah, dan perusahaan skala besar. Di mana ketentuannya adalah kalau perusahaan kecil mempekerjakan kurang dari 100 orang. Kalau perusahaan menengah itu mempekerjakan 100 sampai 500 orang. Kalau skala besar itu lebih dari 500 orang. Jadi ketentuan-ketentuannya kalau perusahaan skala kecil itu, pekerjanya di bawah 100, kurang dari 100. Kalau antara 100 sampai 500 itu perusahaan menengah, kalau di atas 500 orang itu berarti sudah perusahaan skala besar. Tentunya berbeda-beda ini lembaga bipartitnya. Kalau perusahaan skala kecil diwakili oleh 3 sampai 5 wakil dari pekerja dan pengusaha. Ini syarat-syaratnya, kalau belum ada serikat pekerjanya, wakil pekerja dipilih sesuai unit atau divisi kerja. Atau pekerja teladan dan mudah bersosialisasi baik dengan pekerja lain dan manajemen. Kalau sudah ada serikat pekerjanya, diwakili oleh pengurus serikat pekerja. Nah, tadi wakil dari pekerja. Sedangkan wakil dari pengusaha itu diwakili langsung, direktur utama, direktur SDM, direktur keuangan, atau direktur produksi.
semua masalah yang dibahas dapat langsung menjadi keputusan manajemen. Nah, kalau yang satu, eee, langsung bisa diputuskan ya ketika ada, permasalahan di sana langsung bisa diputuskan. Kalau yang kedua, diwakili oleh direktur SDM, direktur lain, dan pejabat di bawah direktur ini diwakili oleh guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ringan, dapat dal eee, dap dapat dalam wewenang pejabat di bawah direktur dapat segera diselesaikan. Masalah yang berat dibutuhkan komitmen direktur utama dalam menyelesaikannya. Jadi kebanyakan masalah-masalah yang berat itu diwakili oleh langsung direktur utamanya ya, atau, wakil direktur utama atau direktur SDM-nya. Jadi, pembahasan dengan masalah-masalah yang berat dapat langsung diputuskan. Nah ini di, perusahaan yang kecil, bagaimana dengan perusahaan nah ini ada lagi ketentuan sih. Semua anggota LKBPT perusahaan skala kecil, kelompok kerja satu, kelompok kerja 2, nah ini ada 2 ya, memikirkan masalah pelatihan dan koperasi karyawan, memikirkan masalah pelayanan kesehatan dan program K3, dibagi menjadi 2. Semua anggota LKBPT perusahaan kecil itu dibagi 2, kelompok kerja 1 dan kelompok kerja 2. Di perusahaan menengah diwakili oleh 5 sampai 7 wakil pekerja dan pengusaha. Ketentuannya itu ini dari wakil pekerja, pekerja teladan atau diwakili oleh pengurus serikat pekerja dan 1 sampai 3 orang non pengurus. Jadi, diwakili oleh serikat pekerjanya dan diwakili oleh para pekerjanya. Nah ini kalau di perusahaan, yang menengah, wakil dari pengusahanya sama diwakili langsung oleh direktur utama atau di bawah direktur utama dan, di sana akan menunjuk tim khususnya dalam menyelesaikan permasalahannya. Terus di perusahaan skala besar 5 sampai 10 wakil dari pekerja dan pengusaha. Kalau ada serikat pekerjanya sama diwakili oleh di serikat pekerjanya dan 1 sampai 3 non pengurusnya. Wakil pengusahanya sama seperti perusahaan menengah. Pimpinan LKB Partit dan pengambilan keputusannya. Untuk melancarkan dan mengefektifkan pertemuan dan dialog LKB Partit atau lembaga kerjasama bipartit perlu ditetapkan unsur pimpinan. Bila direktur ikut menjadi anggota, dapat otomatis sebagai ketua lembaga kerjasama bipartit, atau bila direktur utama tidak menjadi anggota tetap, maka ketua LKB Partit dapat dipilih secara bergiliran. Jadi di sini ketuanya bisa langsung direktur atau dipilih skala bergiliran jika diwakili dari pengusaha itu para direktur-direktur yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi bisa istilahnya kalau langsung melibatkan manajemen itu, keputusannya bisa langsung diambil ya, bisa langsung diputuskan kalau ada masalah ini, penyelesaiannya seperti ini, tidak lama-lama dalam melakukan penyelesaian permasalahan. Lembaga kerjasama bipartit pada dasarnya merupakan forum komunikasi, dialog, dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja. Sebagai forum konsultasi, lembaga bipartit tidak mengambil keputusan sendiri yang mengikat melalui pemungutan suara atau voting, akan tetapi merumuskan saran secara konsensus untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh manajemen dan pengusaha. Perundingan yang dilakukan antara dua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan serikat dan pekerja atau serikat pekerja antara lain apabila terjadi perselisihan antara pengusaha atau pekerja di perusahaan sesuai dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial nomor SE01 DPHI nomor 11 tahun 2004. Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh. Lingkup penyelesaian hubungan industrial melalui bipartit meliputi 4 jenis perselisihan, yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan penyelesaian antara pekerja atau serikat buruh dalam sebuah perusahaan. Jadi melingkupi 3 ini ya, yang diselesaikan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat
pekerja dalam perusahaan. Misalnya serikat pekerja industri genteng dengan industri cat, ada perselisihan, nah bisa diselesaikan di sini, bisa diselesaikan di sini. Jadi dikomunikasikan, ketika kita ada perselisihan di sana atau perbedaan pengelolaan, nah itu bisa diselesaikan di sini bagaimana enaknya, seperti itu. Yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan kerja. Seperti kita ketahui, fungsi dari lembaga bipartit sendiri adalah menampung dan menyalurkan aspirasi pekerja, menampung dan menyalurkan keluh kesah pekerja, dan menyelesaikan perselisihan pekerja sendiri. Ini aspirasi pekerja adalah harapan-harapan pekerja mengenai penyempurnaan atau perbaikan dari berbagai aspek kondisi sistem dan suasana kerja. Sikap kerja, pekerja sering enggan contohnya dalam menyalurkan aspirasi kepada pihak manajemen karena pihak manajemen sering menganggap itu adalah sebuah protes atau koreksi terhadap sistem yang mereka miliki. Jadi pekerja itu kebanyakan malas ya, malas mengungkapkan unek-uneknya. Tapi belum tentu manajemen itu juga benar dalam melaksanakan aspirasinya. Tapi kebanyakan pekerja itu malas karena dianggap itu sebuah protes atau sebuah koreksi terhadap sistem yang mereka miliki. Contoh aspirasinya adalah adanya ISO 9002 atau 4, sekarang sudah banyak ya. ISO sampai 14.000 sampai 9.000 berapa gitu ya. Sampai 21.000 dan sebagainya ya. Sudah maju sekarang. Perusahaan menerima penghargaan jika tidak ada kecelakaan atau zero accident. Mengembangkan sistem pembinaan dan perencanaan karir. Mengembangkan sistem pembinaan dan perencanaan karir. Jadi nanti pekerja-pekerja yang teladan misalnya bisa naik ke bagian-bagian tertentu misalnya karena mereka memiliki keluasan, kecerdasan dan sebagainya, atau kecermatan dalam menganalisis masalah. Nah, itu bisa dinaikkan ke bagian yang lainnya. Pengurus serikat kerja berpeluang menduduki jabatan direksi. Nah, misalnya seperti itu, ada contoh aspirasi seperti itu. Saluran aspirasi. Pekerja lebih nyaman menyampaikan lewat serikat pekerja karena lebih aman menurut mereka melalui kontak saran yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga bipartit dalam penyelesaiannya. Jadi istilahnya para pekerja ini lebih nyaman menyampaikannya tidak bisa langsung gitu loh. Tidak bisa karena dianggapnya itu tadi takutnya dianggapnya protes dan nanti kena surat dan sebagainya. Lebih amannya mereka menyampaikan ke lembaga serikat pekerja gitu loh. Lembaga serikat pekerja atau nanti akan diselesaikan melalui lembaga bipartit. Contoh keluh kesah, melakukan atasan yang kasar atau tidak adil, fasilitas yang kerja yang kurang memadai, misalnya sumuk atau terlalu sempit geraknya, menu makanan yang tidak cocok, tunjangan transport kecil dan sebagainya. Nah, ini keluh kesahnya. Sikap keluh kesah. Pekerja akan menyampaikan keluh kesahnya karena takut dibilang pekerja cengeng atau gak tahan banting. Pekerja menyampaikan kepada serikat pekerja dan kepada lembaga bipartit. Dampak keluh kesah adalah pribadi jika tidak segera ditangani akan menimbulkan berkembang membebani kelompoknya, dan keluh kesah kelompok akan berkembang menjadi keluh kesah seluruh pekerja dan akhirnya pemicu perselisihan. Nah, jadi istilahnya jika keluh kesah ini hanya pribadi, nanti dia ngomong ke pekerja selanjutnya, kok gini ya perusahaan ini, kok gitu ya. Nah, akhirnya keluh kesah yang pertamanya menjadi keluh kesah pribadi ini akan menjadi keluh kesah kelompok. Kelompok akhirnya menjadi keluh kesah seluruh para pekerja yang ada di sana karena tadi saling mencurahkan isi hatinya, kok pekerja di sini seperti ini ya. Nah, akhirnya berkembang menjadi perselisihan yang besar kalau tidak segera ditangani. Perselisihan, pernyataan keluh kesah yang sudah berkembang akan menimbulkan perselisihan. Jadi jika keluh kesah dalam hatinya atau pribadi-pribadi pekerja itu
tidak segera diselesaikan akan menimbulkan perselisihan yang merupakan, dampak dari keluh kesah yang tidak tertangani. Akhirnya ini bisa menimbulkan sebuah penyakit dan akhirnya pekerja malas, banyak melanggar, tidak disiplin dan sebagainya ya. Nah, membutuhkan banyak perhatian, waktu dan biaya dalam menyelesaikannya. Jika sudah besar dan sudah terjadi perselisihan, maka butuh dana yang besar untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut. Maka sebaiknya ketika baru sampai kepada keluh kesah, itu sebaiknya segera diselesaikan. Karena membutuhkan, biaya yang banyak dalam menyelesaikan, waktu, biaya, dan perhatian yang banyak dalam menyelesaikan perselisihan itu, nantinya akan sedikit banyak mengganggu kinerja dari sebuah perusahaan. Jelas ya, jelas jelas. Jadi ketika, masih terjadi perselisihan dan, masih ada penyelesaian, eee, jadi dalam masa itu nanti kinerja perusahaan akan terganggu, produksi akan terganggu, nanti segala sesuatu yang ada perusahaan itu akan terganggu. Peran lembaga bipartit. Lembaga kerjasama bipartit menerima keluh kesah pekerja dan dari pengurus serikat pekerja. Bila penting jika disampaikan dan diselesaikan dan dibicarakan dalam rapat lembaga kerjasama bipartit. Bila hanya perlu diberi penjelasan, maka wakil dari lembaga kerja bipartit dan pengusaha menjelaskan kepada para pekerja. Kalau memang urgent harus diselesaikan, maka diselesaikan oleh lembaga kerjasama bipartit tersebut. Selesaikan, diberi tindakan dan sebagainya. Kalau, keluhan dan, keluh kesahnya hanya perlu diberi pengertian secara verbal saja, maka harus menggandeng dari pihak perusahaan, menjelaskan kepada pekerja itu permasalahannya itu seperti ini. Nah, bagaimana jika jadi perselisihan yang berat? Jika perselisihan ini memerlukan penyelesaian yang lebih serius, maka lembaga kerja bipartit akan menyampaikan langsung kepada manajemen dan diharapkan langsung menghasilkan sebuah keputusan. Menyelesaikan perselisihan pekerja, perselisihan kerja ini ada 4 aspek, yaitu hak, kepentingan, hubungan kerja, dan, perselisihan antar serikat pekerja. Alur penyelesaian kasusnya ada pengadilan hubungan industrial. Sebelum penyelesaian, dan kasus diselesaikan di PHI, dianjurkan diselesaikan dulu di lembaga bipartitnya atau internalnya. Lembaga bipartit itu di internal perusahaan. Melalui konsiliator atau mediasi, dan bila belum selesai maka diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Peran LK Bipartit bukan identik dalam menyelesaikan perselisihan, namun mereka dapat mencegah dan mengurangi kasus perselisihan karena mereka memiliki kemampuan dalam merangkul pekerja dan pengusaha. Nah, ini bipartit ini bukan identik dengan kasus-kasus atau sebagainya. Jika ada hal yang sebelum terjadi sebuah perselisihan, mereka juga bisa menyelesaikannya karena lembaga bipartit ini berada di kedua belah pihak atau sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha. Nah, dalam membuat sebuah lembaga bipartit perlu disiapkan berbagai bahan dan peraturan. Lembaga bipartit memiliki tugas dalam menyusun PP dan PKP untuk perusahaan, peraturan perusahaan ini ya. PP itu peraturan perusahaan, dan bahan perundingan perjanjian kerja bersama. Jadi adanya lembaga bipartit ini juga mendorong atau memiliki peran dalam menyusun peraturan kerja atau peraturan perusahaan, bagaimana rule-nya jika seseorang itu menjadi pekerja di sana, dan apa-apa yang menjadi bahan perundingan di perjanjian kerja bersama. Di sini perannya lembaga bipartit juga mempersiapkan peraturan kerja. Mempersiapkan bahan peraturan perusahaan. Untuk perusahaan baru, PP dibuat atau peraturan perusahaan dibuat atas inisiatif pengusaha atau pihak perusahaan
dan dikonsultasikan dengan wakil pekerja, selanjutnya diajukan ke pemerintah daerah untuk disahkan. Jika lembaga bipartit telah terbentuk dan terdapat serikat pekerja, maka lembaga kerjasama bipartit akan melakukan evaluasi terhadap PP, waktunya 3 sampai 4 bulan sebelum PP itu berakhir. Hasil dari evaluasi tersebut diserahkan ke bagian manajemen untuk disahkan sebagai PP yang baru. Dan selanjutnya lembaga kerjasama bipartit akan menjelaskan PP baru langsung pada pekerja. Lembaga kerjasama bipartit memonitor pelaksanaan PP baru apakah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi di sini pertama-tamanya lembaga kerjasama bipartit itu mempersilahkan kepada pihak perusahaan setelah dibuat sebelum berakhir itu dievaluasi oleh lembaga kerjasama bipartit ini apakah perlu ada pembaharuan, perlu evaluasi bagaimana berjalannya peraturan perusahaan itu. Kalau ada revisi nanti diajukan. Nah, setelah itu karena adanya usulan dari lembaga bipartit, maka lembaga bipartit berkewajiban untuk memonitoring apakah sesuai dengan usulan-usulan yang mereka ajukan itu. Nah, selanjutnya adalah lembaga bipartit juga menyusun bahan perundingan perjanjian kerja bersama atau PKB ya. PKB merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh tim perunding yang terdiri dari wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja. Rancangan awal PKB biasanya disusun atas inisiatif lembaga kerjasama bipartit dan serikat pekerja. Nah, PKB yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak nantinya akan disahkan oleh pemerintah daerah. Lembaga bipartit memonitor, lembaga bipartit menjembatani perbedaan persepsi dalam pelaksanaan PKB. Pada akhirnya perjanjian kerja bersama lembaga bipartit akan mengevaluasi, menghimpun saran dan masukan dari para pekerja. Jadi sangat besar ya peranan lembaga bipartit ini dalam perjanjian kerja bersama. Yang keempat adalah menyelenggarakan program. Nah, ini ada lembaga bipartit memiliki tugas untuk penyelenggaraan program untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja baik secara langsung atau membentuk tim khusus. Nah, jadi lembaga bipartit ini selain tadi membuat sebuah memberikan saran kepada peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama, juga memiliki peran dalam menyelenggarakan berbagai program yang bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja baik secara langsung atau membentuk tim khusus. Nah, ini pelatihan-pelatihannya, ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan tenaga supervisi, program koperasi karyawan, pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana. Nah, ini penjelasannya. Latihan kepemimpinan itu lemahnya posisi serikat pekerja karena kualitas kepemimpinan yang rendah. Lembaga LKB Partit bekerja sama dengan lembaga yang ada melaksanakan program ini. Jadi dilatih menjadi pemimpin yang baik, diadakan pelatihan kepemimpinan karena mungkin di sebuah perusahaan itu serikat pekerjanya tidak bekerja dengan baik atau istilahnya pimpinannya tidak cakap dalam menampung, menyelesaikan segala aspirasi dari para pekerja tersebut. Pelatihan tenaga supervisi merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Lembaga bipartit bekerja sama dengan bagian SDM menjalankan program ini. Nah, ini diadakan pelatihan tenaga supervisi atau kasih ya di sini bisa menjadi supervisor istilahnya. Dilatih menjadi seorang supervisor. Jadi nanti bisa karyawan-karyawan yang memiliki keteladanan atau prestasi-prestasi sendiri bisa jadi supervisi. Program koperasi karyawan atau Kopkar. Upah pekerja di Indonesia relatif rendah. Lembaga berdinasti membentuk koperasi untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari para pekerja sehingga harganya yang relatif murah. Jadi dibantu oleh lembaga bipartit membentuk karyawan di mana di sana di koperasi itu menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang harganya relatif murah dan mereka tidak perlu beli di luaran sehingga kesejahteraan mereka semakin
meningkat. Pengusaha memberikan dukungan sarana dan prasarana serta modal kerja. Pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana. Untuk perusahaan kecil disediakan sarana pelayanan kesehatan dan program KB. Dapat dibentuk tim pengelola yang bertanggung jawab langsung kepada LKP Partit. Untuk perusahaan relatif besar lebih terencana dan lembaga serta sarana dan prasarana lebih lengkap. Jadi di sini lembaga LKP Partit juga mempunyai kewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana yang memberikan fasilitas kepada para pekerjanya. Ini peranan lembaga bipartit dalam melaksanakan program. Jadi lembaga kerjasama bipartit itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan program ya yang tujuannya adalah sekali lagi untuk kesejahteraan pengusaha juga dan untuk kelancaran produksi, untuk hubungan kerjasama industrial yang harmonis sekali lagi dalam perusahaan tersebut. Jadi melaksanakan pelatihan kepemimpinan, melaksanakan pelatihan tenaga supervisi, koperasi, kesehatan, dan program keluarga berencana. Untuk peran yang kelima adalah koordinasi berbagai program. Jadi lembaga kerjasama bipartit ini mengadakan koordinasi berbagai program yang melibatkan berbagai divisi, yaitu pembinaan keselamatan kesehatan kerja dan gugus kendali mutu perusahaan. Ini lembaga kerja bipartit P3 merupakan tim antar unit bisa membantu manajemen dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Tugas dalam menyusun program K3 berdasarkan resiko kerja yang menyediakan sarana pencegahan kecelakaan kerja. P2K3 berfungsi menginfokan kepada pekerja potensi bahaya apa yang mungkin akan timbul untuk memberi petunjuk menghindari kecelakaan kerja tersebut. Bila terjadi kecelakaan kerja, maka P3 mengadakan investigasi, memperkirakan dampaknya, melaporkan kejadian, dan memberikan saran hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Ini P2K3. Oke, jadi lembaga kerjasama bipartit harus bekerjasama dengan ini atau membuat program ini bisa bagaimana penanganan keselamatan dan kesehatan kerja karena ini berhubungan langsung dengan para pekerja dan keselamatan aset perusahaan ya atau keberlangsungan produksi dari sebuah perusahaan. Gugus Kendali Mutu GKM atau QC adalah kelompok kerja yang merupakan berupaya meningkatkan produktivitas kerja perorangan dan kelompok. GKM melibatkan pimpinan dan seluruh pekerja masing-masing unit secara bersama menyempurnakan sistem kerja, meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya produksi, dan masalah yang dihadapi setiap unit. Gugus Kendali Mutu juga memberikan saran terhadap kualitas dan efisiensi manajemen dan kepemimpinannya, sehingga bersama-sama dapat merasa sebagai keluarga dalam sebuah perusahaan. Nah, ini gugus kendali mutu juga merupakan kewajiban dari lembaga kerjasama bipartit untuk meningkatkan gugus kendali mutu dalam sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya saya kasih tugas untuk memperdalam materi tentang peran dan fungsi dari lembaga bipartit ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi monggo dipelajari dari referensi-referensi yang ada. Kalau ada yang kurang jelas monggo ditanyakan ke saya. Kalau pengen lebih mengetahui tentang lembaga bipartit monggo dibaca di referensi-referensi yang lain atau di browsing juga bisa dibaca monggo agar penguasaan dari materi kali ini bisa terakomodir dengan benar. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.